dengan sampah. Nanti mah harus penuh dengan bunga kebunnya. Ya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Setiap hari ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari siram semua. Mawar melati semuanya indah. Tuh itu teh program TDBA udah diciptakan dari zaman dulu. Cuman hanya biasanya dikenal di nyanyian aja. Nanti harus dipraktekkan bahwa itu adalah menggambarkan sekolah kita, sekolah yang berbunga, sekolah yang menyenangkan gitu ya. Anak-anaknya mulai mencintai lingkungan, mencintai lagi air, mencintai lagi tanah, mencintai lagi udara dan mataharinya. Kenalkan anak-anak itu pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi program tatanan yang dibalai artikan itu karena kita ingin ini solusi. Ini untuk menjawab apa? Menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Karena sekolah-sekolah nggak mengajarkan etika lingkungan, kecintaan lingkungan pada anak-anak, maka ketika ia tumbuh menjadi masyarakat, ayat pepelakan dibabat, ayat hutan dibabat, ayat irigasi solokan diisian sampah, kan ya, sampah dibuang ke situ. Ini yang membuat lingkungan kita semakin hari semakin rusak. Program ini bukan program kampungan, bukan program kok bertani kampungan banget, bukan. Program kita adalah program dunia. Apa itu? Program kita ada program merespon perubahan iklim. Dan itu menjadi kesepakatan para pemimpin dunia yang tertuang dalam 17 SDGs. Gitu. Merespon perubahan iklim. Dari mana? Dari mulai TK, di kita dari mulai PAUD. Kabupaten lain se-Indonesia ada? Enggak ada. Purwakarta yang ada. Maka apa? Saya ingin ini menjadi optimisme kita. Kita mulai perubahan iklim itu, respon itu dari mulai PAUD di kita. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara merawat dirinya, berperilaku, berakhlak mulia terhadap dirinya dengan cara mengkonsumsi makanan minuman yang sehat untuk dirinya. Hak-hak perutnya itu dipenuhi dengan baik. Bagaimana dia mempunyai perilaku yang baik terhadap sesamanya, kesadaran sosialnya, dan bagaimana ia mempunyai kesadaran yang baik terhadap lingkungannya, lingkungan alam kita. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh aliran sungai itu, aliran irigasi itu dikotori dengan sampah. Ini dari mana memulainya? Kan ini dari perilaku, kan ini dari kesadaran. Dari mana kita menanamkan perilaku? Sekolah. Dari mana kita menanamkan perilaku? Dari pembelajaran kita. Karena keluarga-keluarga itu ya mungkin adalah 1-2 keluarga yang udah mulai merespon, mendidik, tapi sangat jarang. Kalau di sekolah bisa dilaksanakan secara masif. Maka saya minta kobar-kobar itu nanti kan ibu-ibunya sering pada datang ke sekolah ya. Ayo nanti belajarnya sama anak-anaknya bareng ibunya, anaknya. Kelas parenting situ. Diterangin ini Pak, ini ancaman kita, ini bahaya kita ya, mulai ya. Dari mulai anak-anak itu konsumsi makanan minuman. Jadi kita pengen menanamkan itu, menanamkan kesadaran lingkungan terhadap anak-anak. Karena ini persoalan dunia, bukan persoalan Purwakarta aja. Ini udah menjadi persoalan dunia bahwa manusia ini sekarang udah mulai turun kesadaran terhadap lingkungannya, terhadap alam semestanya. Padahal alam semesta ini kita itu numpang di situ loh. Bener nggak? Kita itu numpang. Kok merusak? Kalau kita tanpa lingkungan alam yang baik bisa hidup? Tidak Pak. Bapak Ibu pinter, IQ-nya lebih tinggi dari Habibie, IPK-nya 4, pinter banget, tapi hidup di lingkungan alam yang tidak baik, sehat nggak? Nggak akan. Tapi lingkungan alam kita tuh, kalau tanpa kita bisa hidup nggak? Bisa. Hutan aja tumbuh sedemikian rupa dengan baik kok. Tumbuhan itu hidup dengan baik tuh, nggak ada manusia di situ.
mereka bisa tumbuh. Tapi ketika ada masuk ini malah jadi rusak. Karena apa? Kerakusan. Rakus. Ngambil dari lingkungan alam melebihi kapasitas, melebihi yang seharusnya. Orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita tradisi kemuliaan. Dulu orang tua kita setiap rumah itu ada lubang jarian. Sekarang di TDBA dinamakan banana gaya. Keren, banana circle. Banana circle, lubang yang di pinggirnya ditanamin pohon pisang. Biar pisangnya subur, sampah organiknya tetap terus terurai. Bahwa kita ingin merespon perubahan iklim, ingin membuat pembelajaran ini kontekstual, pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, menginginkan sekolah-sekolahnya menyenangkan, berbunga, jadi sekolah yang ramah terhadap anak, guru-gurunya kreatif, tidak terpaku pada buku. Guru yang kreatif, guru yang melihat pohon sampai bisa menjadi bahan ajar, bahan permainan. Melihat pohon nangka menjadi bahan ajar, menjadi alat permainan. Melihat pohon pisang menjadi bahan ajar, menjadi alat permainan. Melihat bunga telang menjadi inspirasi pembelajaran, melihat rumput jadi inspirasi pembelajaran, melihat pohon kelapa menjadi inspirasi pembelajaran. Semuanya terkumpul, terakumulasi oleh guru merdeka yang berpusat pada kebutuhan anak didik, yang kontekstual terhadap pembelajaran. Ini yang diinginkan oleh program tatanan di Balatika. Jadi kita ingin menumbuhkan kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu dimulai dari mana? Dari upaya kita mendidik anak-anak, mengenalkan lingkungan kita, mencintai lingkungan kita. Kenalin, niti harti. Nanti di program kita ada sistem berpikir yang dikembangkan, namanya sistem berpikir pancaniti. Yang itu nanti harus dimasukin di dalam sistem pembelajaran berbasis tatanan di Balatika. Mulai dari niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Segala macam hal itu harus dimulai dari memahami, mengetahui. Diinternalisasi. Niti surti, dihayati. Niti bukti, dibuktikan. Nanti membuktikan, nanti bunga telang itu nanti bisa dibuat minuman loh, ini caranya, dibuktiin. Gitu. Bahwa tanaman itu bisa tumbuh kalau ada air. Buktikan. Tanaman yang disiram dan tanaman yang tidak disiram. Gitu. Buktikan. Nanti setelah niti bukti, niti bakti bisa diamalkan. Nanti niti sajati. Niti sajati itu puncak sistem berpikir. Bahwa ketika sampai pada niti sajati itu, anak-anak itu yakin dengan keilmuannya. Yakin dengan apa yang ia pelajari. Dan ia bisa meyakinkan orang lain bahwa apa yang saya pelajarin itu benar. Ancaman apa ya ke depan anak-anak kita? Anak-anak hari ini tanpa teman bisa asyik di kamar. Bener nggak? Dulu zaman kita kalau mau main harus manggil dulu. Gitu. Dewi. Dewi. Di rumah gak? Anur. Gitu. Tati. Gitu. Oce. Gitu dulu. Sekarang enggak, pulang dari kober jam 10, masuk ke kamar langsung nyetel HP, nyetel TV, IndiHome di situ udah sampai sore bisa. Maka apa? Bagi anak-anak yang seperti ini kecenderungan hidupnya asosial. Jadi nggak ada teman nggak apa-apa, nggak ada empati, nggak ada apa. Itu yang bahaya. Maka gerakan kita menumbuhkan kesadaran sosial bahwa ngantri itu penting. Ngantri dapat minuman bunga telang itu penting. Ajarin ngantri dari sekarang bahwa menyiram bersama-sama, membersihkan halaman bersama-sama itu penting. Karena kalau sendiri capek. Gitu. Ini yang harus diajarin, menumbuhkan kesadaran sosial lewat gerakan tatanen di balai. Mengapa gerakan? Karena harus secara bersama-sama simultan, mulai dari kepala sekolah sampai orang tua, semua anak-anak harus tergerak, mulai dari bupati sampai ininya harus mendukung gerakan ini. Kesadaran sosial itu.
Penting. Kalau enggak nanti repot anak-anak kita ke depan. Udah asik dengan HP-nya, lihat orang lain celaka malah dipoto, lihat orang lain lagi kesusahan malah dikamerain, gitu. Kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Ajarkan bahwa mencintai tumbuhan, mencintai tanam-tanaman, bunga, tanah, air itu, membuang sampah pada tempatnya itu adalah upaya kita untuk menuju Tuhan kita. Bahwa mencintai, menggunakan air secukupnya, menyerawat tanaman itu adalah upaya menumbuhkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pelangi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang indah itu. Orang itu yang menciptakan itu udah menanamkan nilai spiritualitas yang dikoneksikan dengan fenomena lingkungan, fenomena alam. Hebat, luar biasa itu, pahalanya nggak habis-habis itu. Karena apa? Mengajarkan anak-anak pelangi-pelangi alangkah indah, merah kuning hijau di langit, yang biru pelukismu agung siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan, spiritualitas. Coba menanamkan, nah, itu kan nanti kan bisa ngajarin bunga-bungaan yang di sekitar ibu. Ciptakan dong, jangan niru aja lagu teh. Ciptakin di sekolah ibu, nanti sebarin di Himpaudi, sebarin di KKG. Kelompok KKG-nya bikin lagu sendiri, tepuk bunga telang. Tepuk bunga jawer kepala. Bunga naon we, pokoknya marigold naon we nu aya. Hah? Microgreen, iya. Oh, gitu. Bikin dong kreativitas, karena kurikulum Merdeka membutuhkan guru-guru kreatif. Ciptain. Bikin lagu-lagu yang mengenalkan anak pada Tuhannya. Mengenalkan lingkungan, mengenalkan bumi dengan Tuhan. Ade, ulah hayo ngenalkeun lagu-lagu nu teu wau teu nyaho arti-artina acan budak. Langit we terus diajarkeun langit. Itu lagu bahasa Arab. Nggak kenal lagunya. Kalau mau kenalin itu, jabarkan itu apa maknanya. Dari lagu-lagu yang ditulis oleh orang pendahulu kita itu luar biasa. Mengenalkan langit, mengenalkan bumi dan langit, mengenalkan makhluk dengan sang halik. Gitu. Ya, oke? Okay? Siap berubah? Siap bergerak? Siap. Siap menjadi sekolah-sekolah perubahan? Siap menjadi guru kreatif? Siap. Nanti sekolahnya harus mulai berubah dari sejak pulang dari sini, ya. Adakan kelas inspirasi dengan orang tua, kelas parenting. Sekolah-sekolahnya harus mulai hijau. Kade lain hijau cetna. Hijau ku pepelakan, ya. Ari pepelakan diarantepkeun, halaman diarantepkeun gersang, ari dinding digambaran. Itu kesalahan fatal. Bikinlah keindahan itu di tanahnya, bukan di dindingnya. Boleh di dinding, tapi setelah ininya udah nggak ada tempat untuk nanam lagi, tanamlah di dinding dalam bentuk gambar. Karena lahannya udah penuh. Ari lahan kosong kene nyieun gambar dina dinding, gambar pohon, gambar matahari. Jangan ya. Cara berpikir yang keliru itu. Hadirkan keindahan itu di halaman Bapak Ibu. Oke? Terima kasih.